Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ufi Holfiah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Ciruas 4, Kabupaten Serang. Dalam video kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi mingguan pada modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional atau PSE. Sebelumnya perkenalkan, ada Bapak Tugu Aripianto sebagai fasilitator, ada Ufi Holfiah sebagai calon guru penggerak angkatan 11, dan ada Ibu Elsa Hairotunisa sebagai PP. Dalam membuat jurnal refleksi Dwi mingguan kali ini, saya menggunakan model refleksi 4F. Yang pertama, fake, peristiwa. 2, feelings, perasaan. 3, finding, pembelajaran. Dan keempat, future, penerapan. Pertama, facts, peristiwa. Pada modul 2.2 menggunakan tahapan mulai dari diri, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Pada tanggal 3 September 2024, saya masuk ke tahap mulai dari diri. Pada tahap ini, saya menjawab beberapa pertanyaan tentang refleksi kompetensi sosial dan emosional selama menjadi pendidik. Membahas mengenai peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, yang akhirnya membantu saya tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan berikutnya ialah eksplorasi konsep. Di sini saya menganalisis penerapan pembelajaran sosial dan emosional dalam kelas. Setelah itu saya berdiskusi di ruang kolaborasi sesi 1 mengenai diskusi kelompok, membahas 5 KSE, dan sesi kedua presentasi kelompok yang dipimpin oleh fasilitator Bapak Tugu Aripianto dan didampingi oleh pengajar praktik, yaitu Ibu Elsa Hairotunisa. Berikutnya, saya berdiskusi di ruang elaborasi pemahaman, dipimpin oleh Bapak Warjianto Pancawaksono sebagai instruktur. Kemudian, ruang kolaborasi sesi 1 dan ruang kolaborasi sesi 2. Di sini saya mendapatkan hal baik, yaitu di ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman, saya mendapatkan penguatan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pembelajaran sosial dan emosional dapat membantu murid mengembangkan 5 keterampilan penting, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian saya mendapatkan hambatan. Saya mendapatkan hambatan dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, seperti kesulitan menemukan strategi yang tepat untuk memperoleh solusi dan situasi kelas, memastikan keterlibatan murid, dan menyeimbangkan fokus antara pencapaian akademik dan mengembangkan keterampilan sosial emosional secara bersamaan. Kemudian saya mendapatkan solusi. Solusi yang saya lakukan untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional yakni mencari dan menerapkan strategi STOP. Bagi saya strategi ini sangat fleksibel sesuai dengan harapan, serta menggunakan metode yang melibatkan murid aktif dan mengintegrasikan PSE dalam kurikulum akademik dengan cara yang seimbang, seperti menghubungkan KSE dengan tujuan akademik. Yang kedua, feelings atau perasaan. Saya merasa lebih bahagia bisa mengetahui dan memahami ilmu KSE dan pentingnya membantu murid mengembangkan KSE yang mendukung kesejahteraan mereka serta lebih siap dan termotivasi untuk mengintegrasikan strategi STOP dan KSE dalam pembelajaran, sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih inklusif dan suportif. Ketiga, finding atau pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 2.2 mengenai PSE,
saya mendapatkan beberapa pembelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, saya akan mengintegrasikan dalam kurikulum. PSE harus terintegrasi secara efektif dalam kurikulum untuk mendukung perkembangan holistik murid dan memfasilitasi suasana belajar yang positif. Kedua, pendekatan yang disesuaikan. Strategi PSE perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu murid dan keadaan kelas untuk memaksimalkan hasil belajar. Ketiga, pentingnya KSE seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Keempat, peran guru. Guru memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam membantu murid mengembangkan KSE dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Penting untuk secara berkala mengevaluasi efektivitas strategi PSE dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang keempat, future atau penerapan. Setelah saya mempelajari modul 2.2 tentang PSE, langkah awal yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun hubungan positif dengan murid, memberikan perhatian saat interaksi sosial antara murid dengan guru atau murid dengan murid untuk menumbuhkan rasa empati dan simpati. Kedua, membuat lingkungan kelas yang aman dan suportif. Hal ini pastikan murid merasa diterima dan mendapatkan dukungan saat belajar. Bisa dilakukan dengan membuat kesepakatan kelas. Ketiga, mengintegrasikan latihan kesadaran diri. Ajak murid melakukan refleksi secara rutin, misalnya dengan kegiatan diskusi singkat tentang perasaan mereka saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Keempat, memberikan umpan balik yang positif. Fokus pada kekuatan murid dan mendorong murid untuk belajar dari kesalahan dalam suasana yang positif serta mendukung. Dan yang kelima, mengajarkan KSE secara eksplisit. Gunakan waktu khusus secara bertahap untuk melatih KSE seperti kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengembangan keputusan yang bertanggung jawab. Cukup sekian pemaparan video saya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, mari menggerakkan. Saya Ufi Holvia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.